Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang mengucapkan syukur ya Bapa. Atas perkenaanmu kami bisa bangun kembali dari tidur kami malam tadi. Kini kami yang telah merasakan penyertaan-Mu akan segera melanjutkan aktivitas dan memulainya dengan perenungan firman-Mu. Biarlah dengan firman yang akan kami baca sebentar lagi dapat membuat kami semakin mengenal-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti akan firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam menjalani hari-hari kami. Kami serahkan seluruh hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Yesus adalah fondasi keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkawinan yang merupakan cikal bakal sebuah keluarga adalah institusi yang dibentuk oleh Tuhan untuk umat manusia. Di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan Adam dan mengambil darinya tulang rusuknya dan membangun seorang wanita supaya mereka bersatu dan bersama-sama membangun sebuah keluarga. Bagaimanakah orang Kristen seharusnya membangun keluarganya? Keluarga merupakan rumah tempat tinggal bagi kesatuan individu-individu, yaitu bapak, ibu, dan anak-anak. Sebagai orang yang percaya, Yesus adalah sosok sentral dalam kehidupan setiap individu Kristen. Yesus adalah Allah yang berkarya dalam penebusan dosa manusia. Yesus adalah Tuhan yang memberikan hidup kepada setiap manusia. Yesus adalah guru yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yesus adalah penolong dan sahabat yang sejati. Maka setiap individu Kristen selayaknya menjadikan Yesus sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga. Dengan melakukan ini, orang Kristen akan membangun rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam mendirikan bangunan, fondasi sangat penting. Karena fondasi akan menentukan struktur, stabilitas, keseimbangan, kekuatan, dan keamanan bangunan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, rumah harus mempunyai fondasi yang kuat atau dasar yang kuat untuk mampu menahan tekanan dan waktu yang panjang. Demikian juga halnya dalam membangun keluarga. Orang Kristen harus meletakkan dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sebagai fondasi keluarga. Tuhan Yesus berkata, orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana, karena rumah itu tidak akan rubuh oleh banjir atau angin yang melandanya. Sangat disayangkan bahwa masih banyak orang Kristen yang tidak membangun keluarganya di atas fondasi yang benar. Mereka tidak menjadikan Yesus sebagai fondasi keluarga. Mereka membangun keluarga di atas fondasi yang salah, sehingga banyak keluarga yang telah jatuh menjadi mangsa bujukan dan strategi iblis yang menghancurkan keluarga dengan kuasa gelap seperti moral yang buruk, keserakahan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadikan Yesus sebagai fondasi keluarga artinya tiap-tiap anggota keluarga harus berkomitmen kepada Yesus dan menjadi pelaku firman-Nya. Jika setiap anggota keluarga tinggal di dalam ajaran firman Tuhan, maka struktur rumah tangga akan kuat. Yesus adalah satu-satunya fondasi yang kuat, fondasi yang mampu menopang keluarga melalui suka dan duka, melalui saat-saat baik dan buruk, melalui bencana dan tragedi, serta melalui masalah dan tekanan ekonomi yang terombang-ambing. Ketika keluarga tidak menjadikan Yesus sebagai fondasi,
Artinya keluarga tidak percaya kepada kuasa dan kasih karunia Tuhan dan tidak menaati firman Tuhan dan menolak untuk menyembah Tuhan, maka keluarga tersebut membuka pintu bagi kuasa kegelapan menguasai hidup keluarga yang dapat mengakibatkan kegagalan, keputusasaan, kehancuran, dan bencana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengundang setiap anggota keluarga untuk menjadikan Yesus sebagai fondasi dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga adalah tiang dalam struktur bangunan keluarga. Apabila seluruh anggota keluarga hidup menurut ajaran firman Tuhan, maka kuatlah bangunan keluarga itu. Apabila ada satu anggota keluarga yang tidak hidup di dalam ajaran Tuhan, maka struktur keluarga akan menjadi lemah. Yesus adalah satu-satunya fondasi yang kuat bagi keluarga. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu selalu. Engkau yang tetap setia telah menuntun kami di dalam perenungan pagi ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk membentuk sebuah keluarga. Ibarat sebuah rumah harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Karena apabila kami, suami, istri, anak, setiap orang dalam keluarga sebagai tiangnya berdiri di atas dasar-Mu, keluarga kami akan mampu bertahan menghadapi badai yang menerpa, bahkan selalu bersuka cita dalam suka dan duka, karena Engkau saja yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Mampukan kami ya Bapa untuk setia di dalam firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bawakan dalam doa di pagi hari ini keluarga kami, saudara, orang tua, umat Tuhan yang saat ini sedang sakit, lemah tubuh, yang menghadapi pergumulan hidup. Mohon kiranya Engkau melawat mereka dan memberikan kesembuhan serta kelepasan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Kami mohon penyertaan-Mu untuk seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja, hamba Tuhan, dan para pemimpin di negara kami. Peliharalah hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.